Halo, ketemu lagi dengan channel apa? Oke, benar. Channel Dr. Made Hipnotis. Channel yang membahas seputar kesehatan dan dunia hipnoterapi. Kali ini kita membicarakan soal bayi. Apakah seorang anak bayi bisa dihipnotis? Jawabannya semua orang bisa dihipnotis selama dia mampu mendengar dan berkomunikasi. Nah, cuma pada bayi itu ada keistimewaan. Oke. Jadi bayi itu kan tidak bisa dia menjawab. Jadi kalau kita lihat perkembangan pikiran pada bayi dari dia lahir sampai dia umur 7 sampai 8 tahun, maka yang berkembang itu adalah pikiran bawah sadarnya. Ya, jadi antara dia lahir sampai dia berumur 8 tahun itu adalah yang berkembang pikiran bawah sadarnya. Nanti ketika dia sudah berumur 8 tahun maka mulai berkembang pikiran sadarnya. Nah, disinilah periode di mana kita bisa memberikan semacam sugesti kepada pikiran bawah sadarnya. Nanti kita akan mendapatkan hasilnya ketika dia berumur dewasa, mungkin remaja atau lebih dewasa lagi. Jadi ketika dokter mendapatkan seorang klien ya, dia berumur kurang lebih 18 tahun, wanita, remaja. Nah, orang tuanya berkonsultasi masalahnya anak ini memiliki kelainan ya menurut orang tuanya, atau ada juga yang bilang menganggap kelebihan, itu dia mampu melihat makhluk gaib yang ada di dalam rumahnya. Nah, masalahnya yang melihat hanya remaja putri ini, sedangkan isi rumah tidak mampu melihat apa-apa. Apa yang dilihat? Yang dilihat itu adalah semacam makhluk halus atau kuntilanak yang selalu ada di anak tangga di dalam rumahnya. Bayangkan betapa takutnya ketika satu rumah melihat bahwa si anak ini, si remaja ini mengatakan bahwa dia melihat semacam kuntilanak yang ada di dalam rumahnya. Nah, mengapa bisa demikian? Karena si anak ini umur di bawah 7 tahun itu dipelihara oleh kakeknya dan neneknya lah. Nah, selama dia dipelihara oleh kedua antara kakek dan neneknya ini, dia selalu mendapatkan semacam kayak perkataan, semacam kayak wangsit atau apa, bahwa si anak remaja ini memiliki kemampuan bisa meniru atau melihat makhluk gaib sama seperti kakeknya. Nah, setiap hari kata-kata itu diberikan kepada si anak sehingga pada waktu dia remaja, apa kata neneknya ini termanifestasi berupa dia mampu melihat makhluk gaib. Nah, makanya kalau kita tahu bahwa seorang anak bayi, bahwa perkembangan bawah sadarnya itu dimulai dari dari lahir sampai umur 8 tahun, perkataan orang tua sangat harus hati-hati walaupun dalam kata-kata main-main. Karena bawah sadar itu tidak pernah mengerti kata seperti tidak, jangan, ya, atau guyonan, dia tidak mengerti. Apapun yang dikatakan kepada si anak atau kepada si bayi, maka perkataan itu akan tersimpan di dalam pikiran bawah sadarnya. Bayangkan kalau bayi kita bilang, Aislin pintar ya, Aislin cerdas, Aislin rajin belajar. Oke, kalau orang tuanya mengatakan demikian, apakah anak itu pasti pintar? Tidak, toh. Anak ini belum pernah belajar, belum masuk TK. Tapi kita mengatakan kata-kata seperti Aislin pintar ya, Aislin cerdas, Aislin rajin belajar, Aislin sayang dengan papa mama, sayang dengan keluarga, kakak-kakak. Nah, kata-kata itu akan tertanam di pikiran bawah sadarnya. Ketika anak itu berumur nanti 8 tahun, ya,
maka pikiran sadarnya mulai berkembang. Dia akan mengeksplor dari pikiran bawah sadarnya. Kenapa ya saya disebut sebagai anak cerdas? Maka dia akan mencari definisi cerdasnya. Pikiran sadarnya akan membaca buku dan mencari tahu apa sih itu yang disebut dengan cerdas, anak baik, anak yang nurut pada orang tuanya, dia akan niru. Nah, ketika itu juga dia mengerti, oh saya ini anak cerdas, anak yang rajin belajar, anak yang mudah menangkap pelajaran. Dan dia setelah memframing dirinya bahwa dia adalah anak pintar. Nah, bayangkan ketika kita sudah dari awal seperti memupuk tanaman, kita katakan dia pintar, maka kita akan memperoleh hasilnya ketika dia dewasa. Bayangkan kalau kata-katanya negatif, misalnya kita bilang, Aislinn gemuk ya, Aislinn bontet gitu ya, misalnya. Maka apa yang tertangkap bahwa saya bontet, saya gemuk, maka ketika dia umur 8 tahun, maka dia akan mencari tahu apa sih itu bontet, apa sih itu gemuk, maka dia akan ngecapnya, oh gemuk itu berat badannya lebih, oh bontet itu gemuk banget gitu ya. Sehingga dia akan mengatakan, oh saya adalah anak yang gemuk. Dia akan memframing dirinya seperti itu. Begitu juga dengan kalimat yang lain, misalnya, oh Aislinn ini ternyata nakal, lebih nakal daripada kakaknya. Bayangkan, kata nakal itu akan tertanam di pikirannya si bayi, dan anak itu akan mencari tahu apa kata nakal ketika dia di umur 8 tahun. Jadi teman-teman, supaya kita bisa mendapatkan generasi yang luar biasa, katakan kata-kata yang positif pada saat dia baru lahir sampai dia dewasa. Supaya kata-kata itu benar-benar tertanam di pikiran bawah sadarnya. Ingat teman-teman ya, ketika kita bermain dengan seorang bayi balita, walaupun kita bilang bermain-main, tapi seorang bayi tidak pernah alam bawah sadarnya mengerti kata main-main. Semuanya tetap tertanam di pikiran bawah sadarnya. Demikian rekan-rekan. Oke, katakan bye-bye.